kita akan membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Untuk sore hari ini, saya mau membahas calon emiten yang mungkin udah ditunggu sama teman-teman investor nih. Yaitu anak dari grup Merdeka, PT Merdeka Gold Resorts, TBK, atau dengan kode emitennya adalah emas. Nah, digadang-gadang emas ini untuk potensi dana IPO-nya cukup jumbo ya, bahkan melampaui dari CDIA, tapi valuasinya cukup mahal. Nah, kira-kira bagaimana nih prospeknya dan juga dari sisi lini bisnisnya? Yuk kita akan membahas di slide di samping saya. Nah, kalau kita lihat untuk jumlah yang disebar nantinya hanya 10%, nah itu senilai 1,6 miliar lembar saham, yang dimana kalau kita lihat memang harga penawarannya cukup premium ya, di 1.800 per lembar saham hingga 3.020 rupiah per lembar saham. Dan ini kalau kita lihat memang range-nya cukup jauh dari 1.800 ke 3.000-an. Kemudian potensi pendanaannya sekitar 2,9 triliun hingga 4,9 triliun rupiah. Nah, kalau kita bergeser untuk jadwalnya, kemarin sudah lewat ya penawaran awalnya di 8 hingga 10 September. Nah, nanti minggu depan mulai penawaran umumnya nih, jangan sampai terlewatkan di 17 hingga 19 September. Kemudian nantinya penjatan efek jatuh di 19 September. Dan untuk distribusinya di 22 September, pencatatannya atau listingnya di 23 September dan masuk di sektor barang baku. Nah, lalu bagaimana sih dengan bisnisnya? Ini cukup menarik deh, karena memang tambangnya sebenarnya belum menghasilkan ya, atau belum komersil. Nah, dari sisi bisnisnya adalah untuk Merdeka Gold Resorts, kalau kita lihat memang anak usahanya dari grup Merdeka yaitu MDKA yang sudah listing lebih dulu yaitu Merdeka Copper Gold Tbk, di mana memang fokusnya di sini adalah pengembangan tambang di proyek emas Pani yang berada di Gorontalo. Nah, ternyata proyek emas Pani ini menjadi salah satu tambang emas primer terbesar di Indonesia dan juga Asia Pasifik. Nah, kemarin pada Juni 2025, kalau kita lihat emas namanya sempat ada perubahan dari PT Pani Bersama Jaya, kemudian diganti menjadi Merdeka Gold Resorts ya pada Juni 2025, dan memang proyeknya ada di Gorontalo ya, seperti saya sebutkan. Nah, untuk selanjutnya kita juga bisa melihat dari sisi cadangannya berapa sih, potensi emasnya berapa, yuk kita cek di slide selanjutnya. Nah, pada laporan tahun 2024, kalau kita lihat proyek emas Pani diperkirakan sumber dayanya cukup besar ya. Untuk mineral atau resource di sini sekitar 292,4 juta ton biji yang memang mengandung 7 juta troy ounce emas, kadarnya sekitar 0,75 gram per ton, dan cadangannya sekitar 77,5 juta ton biji yang mengandung sekitar 1,9 juta troy ounce emas pada kadar sekitar 0,78 gram per ton. Nah, umur tambangnya ini diperkirakan akan mencapai hingga tahun 2041, ya dengan puncak produksi emasnya nanti akan jatuh pada tahun 2033 yang diperkirakan mencapai 500.000 troy ounce per tahun. Dan kalau kita lihat memang untuk emas menjadi emiten ketiga dari grup Merdeka yang memang akan melantai. Sebelumnya sudah ada MDKA dan juga MBMA. Nah, lalu mungkin kita bisa flashback dulu ke MDKA MBMA, dulu bagaimana performanya saat listing. Yuk kita cek di slide selanjutnya. Nah, sebelum untuk kita membahas dari MDKA dan juga MBMA, mungkin kita bisa melihat dari timeline produksi emas. Karena memang saat ini emasnya belum menghasilkan ya, belum bisa menghasilkan kontribusi terhadap pendapatan karena memang belum komersil. Di tahun 2026 targetnya adalah produksi awal dengan fasilitas heap leach-nya yaitu sekitar 7 juta ton ore per tahun. Kemudian kalau kita lihat untuk target produksinya sekitar 145.000 troy ounce emas per tahun. Kemudian nantinya di next year-nya 2027 hingga 2028 yaitu membangun fasilitas CIL. CIL itu adalah carbon in leach ya, kapasitas awalnya sekitar 7,5 juta ton ore per tahun. Nah, nantinya di tahun 2030 yaitu ada pengembangan lanjutan fasilitas carbon in leach, kapasitasnya sekitar 12 juta ton ore per tahun. Nah, nanti di 2033 dikombinasi antara fasilitas heap leach dan juga carbon in leach. Kalau kita lihat kapasitas gabungannya sekitar 19 juta ton ore per tahun. Nah, potensi produksinya nanti kurang lebih 500.000 troy ounce emas per tahun. Nah, mungkin kita bisa melihat nih flashback bagaimana dulu performa MDKA dan juga MBMA saat melantai di bursa.
Nah, kalau kita lihat MDKA ya memang sudah lebih dulu listing, yaitu pada Juni 2015, sementara MBMA baru sekitar 3 tahun lalu, April 2023. Saat itu MDKA menyebar saham sekitar 11,7% atau 419,7 juta saham. MBMA sendiri 10%, jadi sebenarnya memang gak jauh-jauh dari emas saat ini ya, 11,5 miliar saham. Saat itu MDKA harga IPO-nya 2.000, ini belum stock split. Kemudian MBMA di 795. Saat itu performanya di hari melantai pertama listing itu MDKA hanya naik 6%, MBMA di 11,3%. Dan kalau kita lihat secara underwriter-nya atau penjamin emisinya memang nggak beda jauh. Ada beberapa sekuritas yang memang masih dipakai berulang hingga emiten emas saat ini, dan kalau kita lihat memang performanya sebenarnya cukup baik ya, cuman sayangnya di hari pertama dua-duanya belum mampu mencetak arah. Nah, lalu untuk apa saja sih penggunaan dana IPO-nya? Nah, untuk penggunaan dana IPO-nya kalau kita lihat dibagi menjadi 3. Yang pertama untuk pelunasan hutang ke MCG, ini adalah salah satu pengendali utama, yaitu senilai 4,2 triliun, di mana pembayarannya lebih awal pokok utang berdasarkan perjanjian utang piutangnya sekitar 260 juta US dollar. Kemudian uang muka setoran modal ke PT Pani Bersama Tambang atau PBT sebesar 328,4 miliar rupiah, yang dimana digunakan untuk modal kerja operasional seperti bahan baku, listrik, gaji, dan dikonversi jadi saham paling lambat nanti pada 31 Desember 2025. Kemudian untuk pinjaman ke Puncak Emas Tani Sejahtera atau PETS senilai 328,4 miliar sebagai modal kerja operasional juga. Jadi kalau kita lihat total penggunaan IPO-nya ini mirip-mirip dengan targetnya sekitar 4,9 triliun rupiah. Nah, lalu bagaimana nih dengan kinerja keuangannya? Karena kan tambangnya belum menghasilkan ya, atau belum ada transaksi jual, tapi memang masih bisa mendapatkan pendapatan dari sewa alat berat. Jadi kita lihat dari sisi kinerja keuangannya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, memang kinerjanya tidak cukup baik ya. Pada kuartal 1 2025 atau per Maret 2025 memang pendapatannya tidak ada. Jadi memang masih ditunjang oleh sewa alat berat kalau kita lihat, dan kalau teman-teman perhatikan dari catatan laporan keuangannya pada pendapatan kuartal 1 2025 kalau kita lihat memang tidak ada karena ada eliminasi penuh gitu ya, eliminasi penuh segmen penunjang pertambangan akibat adanya peningkatan kepemilikan dari PT Puncak Emas Tani Sejahtera dari 48,99% menjadi 99,99%. Tapi kalau kita lihat di sini pendapatannya di tahun lalu ya, dari 2023 ke 2024 not bad ya, naik sekitar 25%. Kemudian memang sayangnya masih mencatatkan kerugian pada kuartal 1 2025 kalau kita lihat masih merugi sekitar 9,2 juta US dollar, dan sebelum-sebelumnya sayangnya juga masih merugi ya sejak tahun 2022 hingga tahun 2024. Nah, ini kan emiten emas masih rugi. Valuasinya gimana nih? Mahal atau enggak? Yuk kita cek secara valuasinya. Nah, kalau teman-teman perhatikan tadi market cap-nya memang cukup besar ya, karena potensi dana IPO-nya besar. Di sini market cap-nya setara 29,1 triliun hingga 48,9 triliun rupiah. Untuk price sales-nya di sini 1.466 hingga 2.460, cukup memang over value ya, karena price book value-nya di sini 4 hingga 5,3 yang menandakan bahwa investor harus membayar 4 hingga 5 kali lebih mahal. Kalau kita sandingkan dengan kompetitornya, ada Antam, PSAB, Harta, BRMS. Antam itu PBV-nya hanya 2,7, emas 4 hingga 5,3, PSAB 2,9, Harta 1,52 saja, BRMS di 3,6. Jadi memang emas ini lebih mahal dibandingkan dengan kompetitornya. Kemudian mungkin yang ditunggu-tunggu track record dari penjamin emisinya. Yuk kita intip. Nah, di mana emas ini memiliki 3 penjamin emisi. Ada Indo Premier, ada Trimegah, Sinarmas Sekuritas. Biasanya memang 3 track record dari penjamin emisi ini cukup baik ya. Kalau kita lihat ini masih yang baru-baru ya, belum lama listing, masih di
2 tahun, 5 tahun ke belakang. Di sini ada Indo Premier Sekuritas, waktu itu megang MDLA, MSTI, Mutu, CNMA, MBMA. Kalau kita lihat di sini dominan positif ya, bahkan Mutu sempat arah. Kemudian untuk Trimegah Sekuritas ada CDI ya, ada Pesat Main, CBDK ya, anak usahanya Pani, ada ADI juga. Di sini kalau kita lihat kompak arah semua ya untuk Trimegah. Kemudian ada Sinarmas di sini, ada PMMP, ada Uang, EPAK, ada TECI di sini, TECH, kemudian ada Cash di sini. Kalau kita lihat juga hijau semua ya, bahkan Uang, EPAK sama TECH di sini bahkan mencatatkan arah ya. Kalau kita lihat berarti ada potensi bahwa di hari pertama listing kemungkinan emiten emas bisa mencatatkan kinerja cukup baik performanya di hari pertama. Dan tahu nggak teman-teman, ternyata ada 3 sosok konglomerat di balik IPO dari emas. Siapa saja? Yuk kita cek. Nah, kalau teman-teman kita ketahui bahwa emas ini adalah anak usaha dari MDKA, di mana memang MDKA punya kendali juga sekitar 62,73% yang memang dikendalikan oleh keluarga dari Sorjaja lewat Saratoga Investama Sedaya atau SRTG yang sudah listing. Kemudian 9,29% itu adalah sosok dari Winato Kartono, yaitu dari Provident Group. Kemudian siapa yang nggak kenal Boy Torhir, di sini juga punya sekitar 6,21%. Nah, saya ada beberapa catatan untuk investor yang mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk mengambil atau tidaknya dari IPO emas. Yuk kita cek. Ya, di sini ada beberapa catatan yang dimana tadi saya sempat mention juga sebelumnya. Puncak emas tani ini memang sudah operasi tambangnya, tapi belum sampai tahap jual ya, belum sampai tahap komersil. Jadi hasilnya memang belum ada hasil tambang yang dijual. Karena kalau kita lihat memang emas sedang menyelesaikan pembangunan infrastruktur tambangnya. Kemudian pada 2025 pendapatannya memang hanya berasal dari sewa alat berat saja. Sementara 31 Maret 2025 tadi masih rugi sekitar 9,21 juta US dollar. Kemudian di sini ada kabar terbaru per 30 Juni 2025 baru sampai sekitar 50% dan ditargetkan rampung pada Oktober 2025. Sementara untuk operasi komersilnya baru ditargetkan di awal tahun 2026. Kemudian juga kalau kita lihat memang emas ini masih menanggung akumulasi kerugian ya, itu 43 juta US dollar sehingga memang kecil kemungkinan untuk bagi dividen. Karena kalau teman-teman perhatikan grup MDKA, seperti MBMA itu nggak pernah ada yang bagi dividen. Ya, kita bisa melihat valuasi dari emiten emas sebenarnya cukup mahal, masih rugi juga, bahkan track record MDKA dan juga MBMA tidak pernah bagi dividen. Jadi ini mungkin teman-teman yang ingin investasi untuk mengambil dividen, ya mungkin nggak cocok ya di emas karena kemungkinan tidak ada bagi dividen seperti MDKA dan juga MBMA. Disclaimer on, jangan lupa untuk dianalisa ulang.